Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam presentasi makalah agama kelompok kami, terutama buat kelompok Mbak Devinta yang sudah turut serta dalam presentasi kali ini. Kali ini kami akan membawakan presentasi yang berjudul Toleransi Antaragama yang dimulai dari pertama teman saya, Cinta. Ya, Mbak Cinta silahkan membaca. Yang pertama adalah latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan agama yang sangat tinggi. Dengan 6 agama resmi yang diakui negara dan berbagai aliran kepercayaan lainnya, kehidupan masyarakat Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksi antar umat beragama. Keberagaman ini di satu sisi menjadi kekayaan bangsa, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Toleransi antara agama menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Toleransi mencerminkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Namun, realitas menunjukkan bahwa masih sering terjadi ketegangan dan gesekan antar umat beragama, baik yang disebabkan oleh kesalahpahaman, penyebaran ujaran kebencian, maupun kepentingan politik tertentu. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan toleransi antar agama? Yang kedua, apa hukum dan macam-macam toleransi antar agama? Yang ketiga, apa saja alasan seseorang enggan untuk toleransi antar agama? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan toleransi antar agama dan bagaimana penerapannya? Yang kelima, apa saja manfaat toleransi antar agama? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengetahui definisi dari toleransi antaragama. Yang kedua, ada mengetahui hukum dan macam-macam toleransi antaragama. Yang ketiga, mengetahui alasan seseorang enggan untuk toleransi antaragama. Yang keempat, mengetahui bentuk dan penerapan toleransi antaragama. Yang kelima, mengetahui manfaat yang akan didapatkan saat toleransi agama. Selanjutnya ada pengertian toleransi. Toleransi antaragama adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan yang dianut oleh individu atau kelompok lain. Dalam konteks kehidupan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, toleransi antaragama menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian sosial. Toleransi tidak berarti menyamakan semua ajaran agama, melainkan menghargai keberagaman dan kebebasan individu dalam menjalankan keyakinannya masing-masing. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan arti penting toleransi antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat. Toleransi menjadi landasan dalam menciptakan hubungan yang harmonis di tengah perbedaan. Tanpa adanya sikap toleran, perbedaan bisa menjadi sumber konflik dan perpecahan. Selanjutnya, hukum toleransi antaragama. Toleransi antaragama di Indonesia dijamin oleh hukum UUD 1945, pasal 28E dan pasal 29, menegaskan kebebasan beragama dan beribadah. Selain itu, UU No 39 tahun 1999 tentang HAM juga melindungi hak setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah. Untuk menjaga kerukunan, pasal 156A KUHP melarang tindakan penodaan agama atau penyebaran kebencian berbasis agama. Dengan dasar hukum ini, toleransi antaragama menjadi kewajiban bersama, bukan hanya nilai sosial. Penegakan hukum yang tegas mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan saling menghormati dalam perbedaan keyakinan. Sini ada macam-macam toleransi. Yang pertama, toleransi internal. Itu toleransi di dalam diri sendiri, misalnya menerima perbedaan pendapat atau sifat dalam kelompok kecil. Kedua, toleransi eksternal. Toleransi terhadap orang yang atau kelompok lain di luar diri atau komunitas. Tiga, toleransi sosial.
toleransi dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, toleransi politik dan hukum. Toleransi terkait perbedaan pandangan politik atau penerimaan hukum. Yang kelima, toleransi budaya dan tradisi. Next, God. Alasan enggan toleransi. Yang satu, kurangnya pemahaman agama. Kedua, pengaruh lingkungan dan pendidikan. Ketiga, trauma atau pengalaman buruk. Yang keempat, provokasi atau ujaran kebencian. Yang kelima, kepentingan kelompok atau politik. Oke, next. Kesimpulannya, toleransi antaragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang beragama seperti di Indonesia. Toleransi tidak dapat menyamakan ajaran agama, tetapi menerima perbedaan sebagai kenyataan yang harus dihargai dalam berbagai bentuk, seperti menghargai hari raya agama lain, bekerja sama dalam kegiatan sosial, dan tidak memaksa kepercayaan. Toleransi menciptakan kedamaian dan kerukunan. Oleh karena itu, toleransi antaragama harus terus ditanamkan dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat demi menciptakan kehidupan yang harmonis, adil, dan sejahtera di tengah keberagaman. Oke, baik. Apakah ada yang ingin bertanya tentang presentasi tersebut? Mau Ya. tanya dong, Ya, mau tanya apa alasan ya. kalian memilih tema toleransi antaragama untuk kegiatan penyuluhan kali ini? Alasan kami memilih tema toleransi agama ya untuk kegiatan kali ini. Oke. Kami memilih tema ini karena toleransi antaragama merupakan isu yang sangat relevan dalam menumbuhkan sikap saling menghargai antarumat beragama sejak dini, terutama di kalangan pelajar. Itu aja sih alasan kami memilih tema ini dalam penyuluhan kali ini. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi apa tidak? Saya mau bertanya, apa metode yang kalian gunakan dalam menyampaikan materi penyuluhan? Metode Oke, mungkin baik. saya Saya izin menjawab. Metode yang metode yang kelompok kami gunakan saat penyuluhan adalah yang pertama kami menggunakan metode penyampaian materi menggunakan PPT yang telah kami buat. Lalu kami melakukan diskusi tentang bagaimana apa sih pengertian toleransi itu sendiri. Kemudian ada juga kita saling interaksi untuk tanya jawab nih tentang pengertian toleransi ini sendiri, toleransi antar umat beragama. Lalu setelah ada tanya jawab, nanti kita kasih hadiah untuk yang bisa menjawab gitu. Kemudian kami juga melakukan apa namanya sesi-sesi apa namanya menayangkan video tentang toleransi juga nih gitu pada teman-teman contoh-contohnya gitu. Dan untuk singkatnya memperkuat pemahaman peserta itu aja. oke baik, ada Pak cukup atau masih ada yang ingin bertanya? Ayo satu lagi ya Pak. Saya mau nanya dong. Ya boleh boleh. Apa tantangan yang kalian hadapi selama pelaksanaan penyuluhan ini? Tangannya mungkin Mbak Marcella bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Siva. Tantangan yang kami hadapi yaitu memastikan semua peserta benar-benar memahami bahwa toleransi bukan berarti mencampur adukan ajaran agama, melainkan sikap saling menghormati dalam perbedaan keyakinan. Oke, cukup Mbak Marcella. Oke, oke, baiklah. Jadi penghujung presentasi,
Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir dalam presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.